Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Mama Muda Zaman Now. Nah, di video kali ini aku mau membagikan file Excel, tetapi kali ini file Excel untuk melakukan jurnal atau pencatatan atas transaksi saham kalian. Nah, bagi kalian yang mungkin masih bingung gimana cara download dari link yang aku beri, kalian bisa nonton video cara mendownload link yang aku taruh di Semawur. Tutorialnya aku taruh di sini ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng, karena aku akan lebih banyak lagi membuat video tentang saham. Oke, selamat belajar and thanks for watching. Nah, oke guys, sekarang aku sudah berada di file Excel. Jadi kalian langsung aja download file Excel ini, kemudian pindahkan ke laptop atau ke HP kalian. Jadi jangan buka di Google Drive, kemudian kalian minta izin untuk sebagai editor. Karena kalau aku terima kalian sebagai editor, nanti kasihan teman-teman lain yang lebih terakhir untuk mendownload. Takutnya nanti ada beberapa isi yang mungkin nggak sengaja keubah. Contohnya untuk rumus saham di sini. Nah, di sini ada dua warna ya, ada warna krem yang boleh diganti dan warna orange yang jangan diganti. Nah, untuk warna yang krem ini kalian boleh menggantinya. Langsung aja untuk fee belinya kalian ganti sesuaikan dengan fee yang kalian bayarkan ke broker kalian. Untuk Philips Securitas, aku membayarkan fee beli 0,15 dan fee jual 0,25. Kalau di Indo Premier, kalau nggak salah 0,18% untuk fee beli, kemudian untuk fee jualnya 0,28%. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pembuatan jurnal dari transaksi saham kalian. Oke, pertama kita isi dulu tanggalnya. Nah, di sini tanggal aku memasukkan format seperti format menulis tanggal di Indonesia. Jadi untuk menulis tanggal 11 Januari kita tulis 11 strip 1 2020. Nah, kalau mau mengisi di tanggal 1 November, kalian isi dengan 1 strip 11 strip 20. Oke, untuk saham yang pertama, kita isi contohnya saham BRIS, Bank BRI Syariah. Kalau untuk menuliskan keterangan buy, kita ketikkan B, kemudian kalau untuk sell, kita tulis S ya. Kemudian kita tuliskan harga yang kita beli, misalkan 600, kemudian untuk lotnya, kalian isi sejumlah lot yang kalian beli, misalkan aja 10 lot. Nah, di sini langsung muncul net buy yaitu sebesar Rp601.080. Karena net buy di sini sudah aku tambahkan dengan fee beli 0,18%. Oke, misalkan di tanggal 2 November kalian menjual saham BRIS ini di harga 610. Nah, misalkan di tanggal 2 ini kalian menjual secara bertahap, jadi tidak menjual langsung sebesar 10 lot, jadi misalkan aja sebesar 5 lot. Nah, kalian menjual dan mendapatkan uh, uang sebesar 304.146. Ingat ya, pada saat kalian membeli saham di tanggal 2 November, kalian baru menerima uang di T plus 2. Oke, setelah kalian menuliskan jurnal BRIS ini, ada dua transaksi ya untuk pembeliannya. Kalian masukkan kode BRIS ini ke tab buku besar. Nah, di sini akan otomatis keluar untuk net buy-nya dan juga net sell-nya. Untuk net buy BRIS, kalian membeli sebesar Rp601.080. Kemudian untuk net sell-nya, kalian di tanggal 2 November itu melakukan net sell sebesar 613.000 sekian. Sehingga gain yang kalian peroleh yaitu sebesar 12.198. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tanggal berikutnya. Anggap aja tanggal 11 bulan 11 2020, aku membeli saham Zing, ketikkan kode B untuk membeli, kemudian tuliskan harganya, misalkan harga 200,
sorry. Kemudian tulis lotnya, misalkan 70 lot. Ini adalah nilai net buy-nya. Nah, di tanggal 12 November 2020, saham Zing kita beli lagi dengan harga yang lebih mahal, yaitu 210 ya 70 lot. Nah, di tanggal berikutnya, tanggal 15 November, saham Zing ini kita jual di harga 300. Kita jual seluruh lotnya sebesar 140. Kemudian kalau udah, kita pindahkan ke buku besar, kita ketikkan kode Zing, dan akan keluar net buy dan juga net sell serta gain dan juga profit. Oke, next aku contohkan lagi untuk di tanggal 17 November 2020. Misalkan kalian membeli saham Telkom untuk diinvestasikan. Jadi biasanya kalau saham-saham invest, kita nggak langsung menjual dalam waktu jangka pendek kan. Misalkan 1 bulan atau mungkin ya lebih lah dari 1 minggu. Nah, di sini di buku besar aku tulis Telkom. Nah, di rumus ini kalau misalkan net sell itu masih kosong, posisi gain loss-nya juga aku kosongkan. Jadi tujuannya supaya kesannya itu nggak kita loss banyak. Seringkali kalau kita melihat di laporan, terutama di iPod ya, kalau kita membeli saham dan dan kita belum menjualnya, jadi kesannya net buy lebih besar dan kita kayak seakan-akan rugi gitu loh. Padahal sebenarnya itu bukan rugi kan. Kita ada kok floating profit. Nah, maka dari itu aku membuat eh, jurnal ini tujuannya adalah untuk menghitung berapa sih profit dan loss yang benar-benar sudah kita dapatkan gitu. Jadi kalau saham yang masih dipegang, aku tidak memasukkannya ke dalam rumus gain loss-nya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kita membeli saham BNI. Kita tulis lagi di buku besarnya BNI. Nah, di sini juga sama. Jadi net buy aja yang akan kecatat untuk net sell dan gain loss-nya akan kosong. Karena net sell-nya masih di bawah dari 0. Oke, tanggal 20 November, aku membeli saham Antam. Harga Antam berapa ya? Oke, anggap aja harganya 1.000 deh. Kita beli 10 lot. Jadi net buy-nya di sini. Kita tulis lagi saham Antam di buku besar. Nah, sekarang anggap aja sudah bulan Desember dan kita siap untuk menjual saham yang sudah kita beli di bulan November ini. Tanggal 2 Desember 2020, kita menjual saham Telkom. Nah, kalau menjual, ingat ya, kodenya adalah S. Kemudian tuliskan harganya dan juga lot pada saat penjualan. Di sini akan otomatis keluar. Nah, di dalam net sell di buku besar, otomatis akan keupdate dan juga gain dan loss-nya akan muncul ketika net sell-nya sudah muncul nominal. Untuk BNI dan Antam masih kosong ya, karena aku anggap BNI dan Antam ini masih kita hold. Nah, kalian juga bisa memfilter atau mensortir jurnal ini. Kalian centang tulisan bentuk segitiga di sini, kemudian pilih berdasarkan pilihan opsi. Jadi misalkan mau menampilkan bulan November saja, atau mau menampilkan bulan Desember saja, atau misalnya kalian mau menampilkan kode saham saja, itu bisa. Kemudian kalian bisa rekap manual sendiri. Oke guys, itu tadi sharing dari aku mengenai penjelasan bagaimana cara menulis jurnal atau melakukan pencatatan terhadap transaksi saham yang sudah kalian beli dan jual. Ingat ya, kalian bisa download file Excel ini di link yang aku taruh di deskripsi. Kemudian kalau masih bingung, jangan lupa juga untuk tonton tutorial cara download dari Semawur yang sudah aku buat. Linknya juga aku sertakan kok di deskripsi. Nah, kalau kalian masih bingung juga, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Tetapi kalau kalian
mau bertanya, sebaiknya lihat dulu ya komentar dari teman-teman kalian. Siapa tahu pertanyaan kalian sudah diwakili oleh teman kalian yang lain. Oke guys, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk klik like dan juga share ke teman kalian yang siapa tahu juga lagi belajar saham dan juga lagi mencari tahu tentang cara melakukan pencatatan atau journaling. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya and thanks for watching.